kasih Pak Aka. Moga Pak Ardi. Baik, terima Silakan. kasih usul yang Langsung sangat ditanggapi. meneguhkan. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Aka. Jadwal akan segera kami rilis ke fasilitator, ke kepala sekolah dan instruktur, Pak. Jadi kami memang harus menjaga 10 agen cerdas ini supaya senantiasa ada komunikasi dan ada tim nanti akan mereminder fasilitator ini untuk selalu aware dengan jadwal. Jadi terima kasih, kami diingatkan dan ini meneguhkan kami dalam bekerja. Jangan khawatir kalau kami lepas karena kami harus menjaga aset yang sudah dipercayakan yayasan kepada tim pelaksana kegiatan. Terima kasih Pak Aka. Terima kasih Pak Aka, Pak Adi atas penjelasannya juga. Semakin memperjelas arah kita mau kemana ya Pak Adi ya. Bersama-sama mengarungi ya ibaratnya POP, program POP ini agar kita selaras, sepemahaman sehingga apa yang kita cita-citakan bersama itu bisa tercapai dan berhasil. Baik, masih ada kesempatan, Suster, Bapak, Ibu. Saya, ya. Pak Eko. Oh ya, silakan, Suster. Ini mungkin saya mau untuk apa? Apakah saya sudah menangkap dengan jelas atau belum? Ini Pak Adi, tadi kan soal misalnya saya mau yang contoh langsung ya, apakah sudah saya mengerti gitu. Misalnya tadi di SMP Cinta Rakyat pada tanggal 30 itu Ibu Pita, ya kan Pak? Terus sebagai moderator. Pada tanggal di hari keempat berarti tanggal 2 November di tempat yang sama, di yayasan yang sama, Ibu Pita sebagai coach, begitu ya Pak? Bukan tanggal 2-nya, Suster, tapi tanggal 4-nya. Tanggal 4, bukankah di hari keempat Pak? Hari keempat. Hari keempat loh Pak. Oh sorry, benar. Hari keempat tanggal 2. Maaf, saya keliru. Yang saya lihat. Tetapi kelompok yang sama, pertama dia sebagai moderator, kemudian kelompok kasek dengan instruktur itu nanti bekerja mandiri selama 2 hari, besoknya bertemu di situ yang kemarin moderator menjadi coachnya, begitu ya Pak? Betul, Suster. Maaf saya yang keliru, tidak lihat tanggalnya tapi lihat harinya. Iya Pak. Berarti Suster tidak salah ya? Saya bingung Pak, lebih bagus saya tanya. Itu terlalu rendah hati lah Suster. Apa sih? Udah, Suster? Masih ada lagi, Suster? Ibu Pita. Oh, Bu Pita. Begini Pak, karena dari tadi saya agak sedikit hampir nggak bisa mendengar untuk melihat dan melihatnya. Boleh kalau bisa diulangi Pak, karena saya yang pertama duluan saya agak sedikit deg-degan gitu juga, mana jaringannya juga. Kalau Bapak bersedia boleh mengulang Pak. Oke, baik Ibu Pita Silalahi, saya harus menghormati karena Pak Eko ini Ibu Pita sebagai calon guru penggerak. Kita doakan. Luar biasa. Oke, saya ulang ya Ibu Pita ya, karena tadi memang kendala jaringan. Kelihatan ya Ibu Pita ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Ibu Pita kebagian FGD 1 tahap 1 tanggal 30 November hari pertama. 30 Oktober hari pertama ya. Yayasannya milik yayasan Ibu sendiri. Iya. Dari SMP Cinta Rakyat 1 sampai SMP Swasta Tritunggal. Ini gelombang 1, gelombang 2. Nah, ini Ibu sebagai moderator, memoderatori di sini. Di sini nanti ada narasumber. Entah 1, entah 2, entah 3. Nah, yang mau disampaikan narasumber adalah yang didapat fasilitator kemarin, sejak kemarin, ketika kita mendapatkan training of trainer, karena fasilitator di sini, Suster Ibu Bapak sebagai trainer.
Trainer itu yang akan menjadi fasilitator nanti di sini. Nah, kedudukan Ibu di sini adalah sebagai moderator, MC kami sediakan, narasumber kami sediakan, Ibu menjadi moderator di sana. Oke ya. Nah, hari pertama FGD selesai. Lalu hari kedua jalan dengan Pak Krismanus, Ibu Pita istirahat. Hari kedua. Hari ketiga, 1 November, dengan Suster Cordia, Ibu Pita istirahat. Nah, nanti bisa cuci-cuci, setrika, dan sebagainya. Terus hari keempat, ini akan diulang. Ibu Pita di sini sebagai coach. Ya, tapi siapa yang di coaching adalah yang hari pertama tadi. Nih. Ini ya. Jadi hari pertama ini akan bersama Ibu Pita di Zoom yang berbeda dengan hari keempat pesertanya ini. Ini sedang melakukan FGD, tetapi Ibu sedang coaching dengan yang ini, tetapi Ibu tanpa narasumber. Gitu ya. Jadi narasumbernya, Pak? Narasumbernya tidak ada, karena di sini adalah coaching klinik. Coaching klinik itu seperti konsultasi. Nah, fasilitator itu bagaikan dokter di sana yang siap kalau ditanya persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Oh, mungkin perlu saya jelaskan di sini supaya ini tidak menjadi kebingungan kita bersama. Jadi di POP ini ada dua jenjang ya, Suster Ibu Bapak, 1 SD, 1 SMP. Ya. Nah, yang SD pendekatannya melalui teknologi digital. Yang SD nanti. Nah, itu biar diurus SD kalau yang itu, jenjang SD. Yang SMP tidak berangkat dari teknologi digital. Mengapa? Karena kita akan berangkat dari move in sebelum move on melalui teknologi digital. Karena dasar kita jelas. Yang mau ditularkan, yang mau disampaikan nanti, seperti yang dijelaskan oleh para narasumber. Kalau kemarin kita bicara soal budaya sekolah, core value, kemudian hari ini bicara soal modul ke 5, 6, 7. Gitu. Nah, yang mau kita tularkan ke sekolah-sekolah ini, yang kita tularkan pada sekolah-sekolah ini adalah bagaimana sekolah menggali hal-hal mendasar, hal-hal baik yang selama ini belum tergali. Nah, kalaupun sudah digali, seperti kemarin milik siapa ya yang punya core values, Suster Romana ya? Iya, Pak. Itu sudah punya core value. Maka core values yang sudah dimiliki nanti akan digali lebih dalam, dug in altum di sana. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Siapa tahu masih ada yang tersisa dan kita belum sempat menggalinya. Entah itu Santo Santa Pelindung kalau memiliki, entah itu dari sisi kongregasi, pendiri kongregasi, atau budaya sekolah yang sudah dihidupi sejak berdirinya sekolah dan ini terlupakan. Karena begini, Suster Ibu Bapak, akhir-akhir ini ada yang semacam latah dengan teknologi. Supaya seolah-olah keren, supaya seolah-olah itu modern, postmodern, lalu menggunakan aplikasi-aplikasi yang tampak tampak menjawab tantangan zaman. Tetapi sebenarnya lupa kalau di dalam tanah kita berpijak itu ada sesuatu yang menghidupi kita. Dari sanalah orang akan terbentuk. Kira-kira begitu yang akan kita tularkan. Jadi bukan
nanti SMP yang ada, sekolah-sekolah Katolik yang ada di Yayasan Konsorsium ini harus menggunakan core values-nya Yayasan Pangudi Luhur. Tidak, kita menggali apa yang dimiliki masing-masing sebagai kekayaan intelektual, sebagai kekayaan core values atau core-nya core values. Nah, nanti itu yang akan menjadi kekayaan. Maka nanti akan melahirkan 144 kurikulum tingkat satuan pendidikan. Betapa bangganya kita kalau nanti 144 kurikulum ini akan menghiasi peta pendidikan Indonesia. Dan inilah hasilnya. Jadi nanti mau dari kota maupun dari desa, kalau dari desa itu memiliki sesuatu kesejatian hidup, maka dimanapun tempat mereka, anak-anak kita akan bisa menghadapi zaman di segala bidang. Kalau soal teknologi itu, anak-anak itu sebenarnya kalau ada, itu tidak akan repot, tidak akan susah. Perkaranya, anak-anak zaman sekarang yang menguasai teknologi, belum tentu dia attitude-nya baik. Karena dari kesejatian dirinya, dia tidak terolah, maka kita akan mengolah dari sana. Tampaknya konvensional, tetapi justru dari sinilah kita akan mendapatkan output, outcome anak-anak kita menjadi hal baik. Kira-kira begitu, supaya ini menjadi pemahaman bersama. Maaf, saya harus menjelaskan ini ya, Bu Pita. Ya, silakan Bu Pita tadi mau menyampaikan sesuatu. Sudah, Pak. Oke, baik. Monggo Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Adi. Wah, penjelasannya luar biasa ini. Detail sekali. Intinya Suster, Ibu dan Bapak, kita selalu optimis untuk mengawali mimpi besar bersama kita dalam Yayasan Konsorsium ini. Saya mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh Helen Keller, bahwa optimisme adalah iman yang menuntun kita ke pencapaian yang maksimal begitu. Maka mari kita bersama mulai optimis akan hal baru ini yang tentunya akan merubah paradigma dunia pendidikan di negara kita. Masih ada kesempatan Pak Adi ya untuk bertanya ya Pak Adi ya. Mari Suster, Ibu dan Bapak, kami masih membuka kesempatan untuk berdiskusi di forum ini. Monggo. Oh ini Pak Kristiawan ya, kami persilakan Pak Kristiawan. Iya Pak Eko, nambah ini. Begini Pak Adi, artinya kami memang mulai intent lah, artinya sedikit punya gambaran sehingga paling tidak coba-coba untuk mereka mengatur waktu gitu, ada gambaran gitu kan ya. Nah, hanya kendala kami gini Pak Adi, mungkin nanti mohon solusinya. Jadi di tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 itu kami Yayasan Tunas Karya itu mengadakan raker. Jadi raker YTK gitu ya, Yayasan Tunas Karya, di mana itu seluruh kepala sekolah di Bangka, Belitung, Batam, Kepri itu pada kumpul semua di Pangkal Pinang gitu kan. Nah, kaitan dengan itu bagaimana? Apakah kemudian kami juga dualisme juga gitu kan, ketika harus fokus di sini sementara kami harus meninggalkan induk kami. Nah, itu terkendala dengan bagaimana mekanismenya, apakah kemudian ketika harus menitik beratkan ataupun memberatkan di POP ini teknis perizinan itu apakah selaku koordinator konsorsium bisa berkonsolidasi dengan pengurus yayasan atau kami serahkan sendiri, itu Pak Adi yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah kami ini kan kemarin ditunjuk untuk ini ya, diambil sampel untuk dampak POP itu ya, yang dimana melibatkan ANBK kelas 7 itu. Nah, berdasarkan Zoom meeting bersama dengan Kementerian GTK, itu kalau tidak salah di akhir Oktober atau awal November, itu akan ada BIMTEK kepala sekolah kaitan dengan itu. Nah, sama halnya dengan raker yayasan kami tadi itu, bagaimana teknisnya? Kami mohon untuk petunjuknya. Terima kasih Pak Adi. Baik. Langsung Pak Adi, monggo. Baik, terima kasih Pak Eko. 26 sampai 30 Oktober ya Pak ya? Benar Pak Adi ya. Oke, itu raker GTK Yayasan, betul ya? Nah, pada saat ini juga sejak kemarin para pengurus yayasan, kalau boleh tahu Pak
Kristiawan, ketua yayasannya siapa Bapak? Romo Samuel. Oh, Romo Samuel gampang nih. Nanti ini menjadi tanggung jawab kami, Pak. Jadi jangan khawatir, Bapak sudah dipilih oleh pengurus yayasan untuk menjadi jenderal di sini. Maka untuk tugas-tugas kepala sekolah nanti bisa didelegasikan. Romo Samuel nanti kami hubungi supaya memberi izin khusus kepada Pak Kris dalam hal ini menjalankan perutusan sebagai fasilitator. Demikian juga nanti fasilitator-fasilitator yang lain, karena para pengurus yayasan ini sedang workshop yayasan anggota konsorsium juga dari kemarin, hari ini sampai besok kalau tidak salah, itu juga para pengurus yayasan sedang bersinergi dengan kita. Artinya mereka tahu apa yang dilakukan oleh para fasilitator karena sudah dipilih dan ini sedang di training supaya memang nanti pada gilirannya menjalani perutusan ke depan itu semua sudah siap sinergis dengan pengurus yayasan anggota konsorsium. Jadi tidak ada akan ada lu nggak bisa, itu mereka sudah tahu, beliau sudah tahu. Romo Samuel tadi juga saya hadir di workshop yayasan anggota konsorsium, dan Romo Samuel selama ini kami kenal pribadi yang bisa diajak negosiasi, berdiskusi, dan pasti boleh. Untuk bagian tadi apa ya Pak yang kedua? Dengan ini Pak, BIMTEK untuk kepala sekolah yang sekolahnya untuk POP itu. Yang BIMTEK itu baik dari GTK, memang GTK sudah mengantongi sekolah-sekolah yang menjadi sasaran kita, POP Yayasan Pangudi Luhur. Maka dengan berdasarkan data yang kami berikan, GTK akan mengacak siapa yang akan dites di awal. Tidak apa-apa, itu tidak menjadi persoalan karena itu memang haknya GTK untuk ngecek. Sebelum ada intervensi, itu seperti apa kompetensi siswa. Nanti bukan, mungkin tidak hanya sekolahnya Pak Kris, tetapi juga sekolah-sekolah yang lain, karena ini baru sampling aja. Nah, nanti di akhir juga akan dites lagi, post-tes, itu setelah diintervensi, hasilnya seperti apa ketika anak-anak menemukan kesejatian dirinya melalui program ini. Nah, tugas kepala sekolah nanti bisa didelegasikan kepada yang lain, Bapak. Kan, Bapak yang punya sekolah nih, jadi bisa mendelegasikan bahasa halusnya. Kalau bahasa yang lebih ini ya, mohon dikasih memo kepada yang lain siapa yang mau dipercaya menangani ini. Kira-kira begitu Pak Kris ya. Terima kasih Pak Adi untuk penjelasannya. Pak Kris sudah jelas nggih. Oh masih ada. Ini Pak. Sedikit Pak. Jadi kami silakan, ini kan sekolahnya nggak sekolah gede-gede amat gitu Pak ya. Jadi ketika kami naik dari fasilitator itu wakil kami hanya satu, sudah naik jadi kepala sekolah. Kemudian kami tunjuk satu guru untuk struktur gitu kan. Ketika pun nanti harus BIMTEK ke Jakarta karena rencananya akhir Oktober atau awal November gitu loh. Nah, ya kemungkinan sih bisa didelegasikan. Hanya kemudian apakah mungkin Pak ketika timeline itu mungkin pas ketika jatuh di jadwal kami untuk yang jadi moderator dan juga untuk coaching. Nah, itu digeser waktunya. Yang pasti nanti kami akan ketemu dengan grup kami di moderator dan coaching itu atau gimana Pak? Oke. Atau begini solusinya. Habis ini saya share ke grup, kan grupnya hanya fasilitator nih. Lalu masing-masing melihat, lalu karena masing-masing ada di grup di sana, lalu saling bertukar. Suster, kok saya bisa enggak kalau tukeran gini? Misalnya begitu, karena hari itu saya misalnya begitu, tetapi otomatis
berubah semuanya. sekolah, iya sekolahnya. Kalau hanya berdua enggak masalah. Siapa dengan siapa nanti tinggal mengkomunikasikan dengan tim pelaksana kegiatan. Dalam hal ini YPA. Mohon maaf, artinya begini Pak Adi, masih ada kemungkinan untuk demi keberlangsungan semua gitu, karena kan kami juga masih belum pasti prediksinya kan belum tahu apakah apakah akhir Oktober atau akhir November, awal November gitu kan. Hanya ketika itu terjadi maka masih ada alternatif untuk change ataupun tukar yang pasti bahwa semua itu bisa terdampingi dan semua bisa terlaksana gitu ya intinya ya. Ya. Prinsipnya adalah bonum commune, Pak, demi kebaikan bersama. Hanya sekarang tidak usah khawatir kalau sekarang itu justru yang menjadi ciri khas utama disrupsi digital adalah dinamisnya perubahan yang kadang unpredictable. Nah, ini justru dibutuhkan kepala sekolah yang bisa switch off, switch on dalam waktu cepat, mengambil keputusan cepat, dan mengambil kebijakan secara cepat tetapi harus tepat. Maka ini salah satu ciri era disrupsi digital yang berimbas pada disrupsi pendidikan. Maka kalau ada perubahan-perubahan yang cepat, ini memang kita dituntut untuk mengikuti tetapi harus bijaksana. Itu saja, Pak. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Sama-sama Pak Kris. Terima kasih Pak Adi dan juga Pak Kris. Masih ada Suster, Ibu dan Bapak yang ingin ditanyakan terkait dengan timeline yang sudah dijelaskan Pak Adi. Masih banyak waktu, meskipun tadi penjelasan di awal cukup singkat, begitu. Ini masih pukul 2. Kita mau sampai jam berapa, kami ngikut saja, ini yang di luar Pulau Jawa ini. Kalau saya fleksibel Pak Eko, jadi fleksibel ya. Oh, baik Suster, Bapak Ibu, kami persilahkan. Masih semangat ini, luar biasa. Ya, silakan. Ya, mari silakan. Ini kalau dari kemarin para pembicara atau motivator lah Pak Adi dan kawan-kawan kemarin selalu mengatakan bahwa yang 10 orang ini adalah orang hebat, gitu ya. Karena dipilih oleh yayasan masing-masing sebagai fasilitator. Suster ya. Tetapi oke lah, saya menangkap itu sebagai satu untuk memotivasi, menambah kepercayaan diri dari kami begitu. Kalau kita dari dinas pendidikan atau dari apa, mungkin saya belum memenuhi kriteria untuk menjadi fasilitator. Tetapi dengan keyakinan bahwa ya ini adalah juga menjadi satu upaya pemberdayaan diri kami dan juga pihak yayasan mencoba memberdayakan kami sebagai aset sekolah. Kami mau menerima tugas ini. Meskipun tidak ada akar pun jadi yang seperti itulah. Nah, karena kami mengatakan bahwa ya kami siap dengan semua kondisi kami siap melaksanakan tugas ini karena ini adalah untuk cita-cita bersama. Lalu mungkin baik kalau kami kira-kira apa yang persis perlu kami persiapkan untuk bisa menjadi moderator, kemudian nanti untuk menjadi coach begitu. Itu Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih Suster ya. Luar biasa Suster ya. Dipilih di antara kesekian banyak orang Suster. Bahwa Suster terpilih menjadi coach nanti ya, menjadi guru-guru penggerak, mentor, jadi kepala sekolah penggerak. Ini luar biasa Suster. Saya terinspirasi oleh Nelson Mandela ini. Seorang pemenang adalah pemimpin yang tak pernah menyerah. Nah, ini seperti Suster dan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Pak Adi, sebelum Pak Adi menjawab, boleh saya memberikan pantun untuk Suster ya? Biar rame begitu, biar semangat. Wah, ini istimewa ini berarti. Ya, makan sate hangat-hangat, turun hujan lebat-lebat. Siang-siang penuh semangat, tantangan hidup semakin hebat.
Mari satukan tekad dalam komunitas orang-orang hebat sore hari ini. Menjadikan murid kita menjadi orang hebat di negeri yang sangat hebat. Terima kasih, Suster. Tetap semangat, Suster. Terima kasih, Mas Eko. Sangat. Silakan Pak Adi untuk menjawab Baik, dari Suster. Mungkin Suster itu terlalu banyak membaca kisahnya Yeremia. Siapakah aku Tuhan? Kerendah hatian yang hakiki menurut saya. Jadi sebenarnya training of trainer ini adalah pembekalan untuk para fasilitator. Dalam hal ini sebenarnya bukan kami menggurui, tetapi menularkan. Nanti modul-modul yang akan dipakai di Klat Kasek adalah modul 1 tentang karisma kepala sekolah. Hari ini ya, modul kepala sekolah. Kemudian modul 2 soal core value, pangudi luhur, modul 3 soal core value umum, kemudian modul 4 itu budaya sekolah, lalu modul 5, 6, 7, hari ini sudah sampai 7 belum ya? Literasi dan karakter. Literasi dan karakter. Itu adalah bagian yang akan dipelajari oleh kepala sekolah dan instruktur nanti pada saat diklat. Bahwa mereka harus menggali sebenarnya bentuk-bentuk kesadaran seperti ini. POP ini bagaikan retret agung kok, Suster, Ibu Bapak. Dalam waktu yang sekian itu sebenarnya awareness. Apa sih? Aku itu siapa? Apa tugasku dan bagaimana selama ini? Kalau yang dari negara, tuntutan dari negara, kepala sekolah dan sebagainya, it's okay, Ibu, Bapak, Suster, itu sudah di luar kepala tugasku apa. Tapi bagaimana kita masing-masing menghayati, dan ini menjadi agenda setting kita, bahwa semakin mantap aku sebagai fasilitator sekaligus kepala sekolah, pemimpin di unit, itu mengemban tugas dari kongregasi, dari yayasan, dari gereja, dari negara, dari Allah sendiri. Itu aja. Jadi tidak perlu tips-tips Suster, Ibu, Bapak, saya yakin saya jauh di bawah Suster, Ibu, Bapak. Ini bukan sekedar gambus atau gumbal, tetapi kami percaya pada para pengurus yayasan yang telah memilih Suster, Ibu, Bapak semua. Begitu, Suster. Semakin meneguhkan ya, Suster Romana, Pak Adi, menyejukkan bahwa Suster, Bapak, Ibu yang hadir dalam TOT ini adalah pilihan dari Tuhan, punya kapabilitas lebih di antara yang lain. Bukan berarti kemudian kita yang paling hebat, tidak, tetapi kita diminta oleh Tuhan untuk menularkan kepada sesama. Itu adalah tugas yang mulia, Suster, Bapak, Ibu. Sekali lagi terima kasih. Masih ada lagi yang akan ditanyakan pada Pak Adi, Suster, Ibu, dan Bapak? Masih ada cukup waktu? Dari Tomohon, Pak. Oh iya, silakan. Pak Eko, ya. Terima kasih. Gimana ya, mungkin seperti perasaan teman-teman fasilitator yang lain, sama. Ya, saya pun jadi sedikit gentar. Gimana ya, mau jadi seperti apa nanti pelaksanaannya. Tapi di balik itu saya berpikir juga, apakah kami pernah dipercayakan sebagai instruktur waktu K13, Pak. Tapi modelnya kan langsung tatap muka. Jadi ketika ini daring, agak sedikit gimana gitu tuh perasaan, Pak ya. Seperti apa nanti? Karena tidak bertatap muka langsung. Nah, seperti kecemasan teman-teman, walaupun mungkin kami tidak ungkapkan, sambil mendengar terus menyimak bagaimana nanti jalannya. Jadi sambil saya terus terang sudah nge-print schedule yang ada, Pak, baik FGD 1 tahap 1-2 sampai FGD 2 tahap 1-2 juga saya sudah coba print dan sambil mencoba memahami yang dimaksudkan oleh Pak Adi. Kira-kira gimana, misalnya saya ketika sebagai moderator pada tanggal 7 November, kemudian berikut pada sesi 2 berikut juga saya akan bertugas pada tanggal 17 ya, Pak ya? Ya.
Apakah demikian? Sebagai moderator. Nanti pada FGD 2 akan berputar juga seperti itu. Kemudian tadi akan difasilitasi lain-lain, berarti bahan-bahan tayang akan disiapkan atau seperti yang sudah diberikan kepada kami di grup juga untuk sebagai panduan ketika kami memfasilitasi atau dalam coaching klinik nanti. Jadi kami hanya seperti tadi Bapak Eko dan Pak Adi katakan bahwa kami hanya menularkan. Jadi materi-materi sudah disiapkan oleh panitia. Kami hanya menyampaikan materi-materi yang ada. Apakah demikian adanya, Pak? Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Lili. Langsung Pak Adi, monggo. Yang bagian awal, saya berikan kesempatan dulu pada Pak Eko, Pak. Karena saya memposisikan Pak Eko sebagai motivator kalau dalam hal ini untuk memberikan sesuatu pada Bu Lili kalau yang ini. Bukan sebagai MC. Monggo Pak Eko. Kalau yang kedua nanti saya jawab Pak Eko. Aduh, apa Bu Lili ya? Pak Adi ini, intinya begini, bekerja adalah sebuah sebab dari kesuksesan. Allah itu kan maha adil. Siapa yang berusaha pastilah dia mendapatkan. Kuncinya pada ketekunan dan kesabaran, Bu Lili. Amin. Jadi percayalah Bu Lili bahwa kita semua itu dimampukan. Saya bisa seperti ini ya karena Tuhan sendiri. Jadi ya tadi buah dari ketekunan rasa syukur itu yang membuat kita sebenarnya akan dipakai oleh Tuhan dan kita ya menjalani dengan penuh rasa syukur. Nanti yang memampukan dan menyempurnakan adalah Tuhan sendiri. Maka percayalah suster, Bapak, Ibu bahwa kita itu dimampukan. Intinya tadi bekerja adalah sebuah sebab dari kesuksesan. Bahwa Allah itu maha adil tadi ya Pak Adi ya. Siapa yang berusaha pastilah mendapatkan. Kuncinya yaitu pada ketekunan dan kesabaran. Itu saja Pak Adi, mohon maaf. Baik, terima kasih. Saya merinding loh Pak, sampai merinding saya. Iya, mendengarnya merinding Pak. Oke, menjawab pertanyaan Ibu Lili dan kegundahan kita bersama. Suster, Ibu Bapak, trainer, fasilitator, dan guru saya, bahwa nanti di masing-masing modul itu ada 3 bagian, kemarin dijelaskan oleh Mas Hendy. Ada deskripsi, ada refleksi, dan ada teknis. Di bagian teknis kan modul ini nanti untuk kepala sekolah dan instruktur. Tetapi kita sebagai fasilitator ini menjadi pegangan bahwa aku harus menguasai dulu nih supaya nanti bisa mendampingi kepala sekolah dan instruktur. Di dalam teknis itu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh kepala sekolah atau yang mewakili nanti, karena kalau kepala sekolah ada di sini berarti ada yang penggantinya. Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh unit sekolah. Maka saat coaching, saat menjadi pengajar, kita hanya menjawab kesulitan-kesulitan ini harus bagaimana dan sebagainya. Kita lihat saja di modul. Lalu bisa saja nanti fasilitator mendapatkan akses khusus pada narasumber. Jadi harapan saya nanti ketika fasilitator ini ada dinamika berdiskusi dengan narasumber, akan mendapatkan insight yang lebih memuaskan, terutama di bagian FGD 2 itu pembuatan kurikulum, desain instruksional. Ini harus bersama ahlinya. Maka nanti silakan fasilitator berkomunikasi dengan narasumber dan kami akan mengupayakan terutama di hal-hal teknis yang akan dilakukan oleh fasilitator pada saat coaching klinik. Kira-kira begitu ya Bu Lili ya? Ya, kami akan mencoba Pak, berupaya dan percaya diri aja atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh yayasan kepada kami. Tampaknya kita juga perlu belajar pada para suster ini. Mengapa tetap teguh pada pendiriannya? Berjalan di jalan yang begitu. Toh, para suster ini sebenarnya tidak tahu ke depan mau bagaimana, tetapi tetap yakin dan teguh Tuhan menyertai para suster. Ya kan, suster? Amin. Ya, amin, amin. Ya.
Ya, terima kasih Pak Adi penjelasannya dan peneguhannya untuk Bu Lili. Semangat ya Bu Lili, suster Bapak Ibu. Semangat. Kita sedang dipakai Tuhan, maka kita serahkan semuanya pada Tuhan dan pasti Bapak Ibu dan suster bisa untuk melewati ini. Bersama kita bisa nggih Pak Adi ya. Bisa tidak bisa harus bisa. Iya, udah dapat tugas Pak. Jadi iya. Baik, masih ada kesempatan ini. Oh ya, ini Pak Kristiawan. Monggo Pak Kris. Silahkan Pak Kris. Tanduk lagi Pak. Pak Kris, semakin menyemarakkan perjuangan kita. Bapak Ibu nambah lagi nih. Jadi kalau pemahaman saya Pak Adi, jadi untuk yang ini TOT kita ya, kemudian selanjutnya nanti kan kepala sekolah, dan itu kita juga dilibatkan. Kemudian berikutnya nanti instruktur, kita juga dilibatkan. Maka kemudian kita mendapatkan peneguhan 3 kali untuk materi yang sama gitu ya? Betul, Pak. Itu yang menjadi peneguhan gitu kan yang pertama. Hanya Pak yang menjadi permasalahan, bukan menjadi permasalahan aja, kami belum punya gambaran, utamanya saya. Kalau yang jadi moderator kan mungkin kita ya mengembangkan materi yang sudah kita tahu lah gitu ya. Membawakan diskusi gitu kan, menjadi moderator. Hanya ketika coaching klinik itu Pak, ketika waktunya sudah sampai 1 hari, ketika tidak ada materi yang harus disampaikan, nah itu dia yang menjadi masih abu-abu dalam pemikiran saya. Itu di coaching klinik itu mau ngapain gitu. Ketika kita bisa mendesain sebuah PowerPoint untuk disampaikan, mungkin bisa lah ya kita ini. Tapi kemudian kalau kita tidak, ayo kita yang mau diskusi, yang mau bertanya silakan bertanya. Kalau nggak ada kan mati nanti Pak, itu nggak ada kegiatan apa-apa di sana. Nah gambaran saya seperti itu gitu. Apakah seperti apa? Mungkin mohon untuk diberikan pencerahannya gitu. Terima kasih Pak Adi. Oke, langsung ya Pak Eka ya. Langsung, monggo Pak Adi, silahkan. Baik, terima kasih Pak Kris. Ini menurut saya pertanyaan cerdas. Tapi tadi saya sudah menyampaikan, kami memfasilitasi Zoom yang pertama, kedua adalah memfasilitasi MC, yang ketiga kita akan bersama-sama bersinergi dengan fasilitator. Jadi fasilitator bersama tim pelaksana kegiatan itu akan kami serahkan kepada fasilitator. Misalnya fasilitator ketika sudah diantar MC mau misalnya seperti menguji nih. Menguji ini SMP mana? Misalnya Pak Kris itu di SMP Sungalian. Area Goreti Sungalian Bangka, Pak. Pak Kristiawan ya. Pak Kristiawan itu ya misalnya Putri Cahaya, Ignatius Medan, Santo Paulus, Kartini Parsobuaran misalnya. Pak Kris bisa langsung to the point bertanya bagaimana persiapanmu, bagaimana apa yang sudah didiskusikan di sekolah. Lalu Pak Kris bisa memberi pencerahan-pencerahan, insight-insight harusnya bagaimana, seperti apa, seperti yang kita pelajari mulai dari kemarin sampai hari ini, sampai pada diklat sekolah, pada diklat instruktur, dan ini justru sebenarnya fasilitator berkuasa penuh di sana. Mau menyetrap para kepala sekolah yang lain juga boleh, Pak. Mohon maaf Pak Adi, artinya gambarannya bahwa ketika coaching klinik itu diserahkan sepenuhnya kepada ketika MC sudah menyampaikan, yo pasrah bongkol, silakan fasilitator mau diapain ini pesertanya gitu ya. Betul. Nah, gambarannya misalnya kami buat sebuah PPT itu memberikan garis besar penegasan kaitan dengan apa yang sudah disampaikan materi dari narasumber, saya kira tidak masalah ya. Kemudian trigger-trigger yang lainnya saya kira tidak masalah ya. Nah, untuk memicu itu Pak Adi, apakah kemudian dalam hari pertama moderator, hari 2 dan 3 itu kan mandiri itu? Betul. Apakah di situ ada LK-LK yang dikerjakan oleh peserta sehingga kami bisa menangkapnya untuk dirangkum dalam materi kami ketika kami coaching klinik, kemudian kami tidak bingung mau kasih materi apa gitu kan. Itu mohon gambaran sedikit Pak Adi. Pasti ada Pak, pasti ada. Karena di bagian teknis modul itu ada tugas yang harus dikerjakan dan nanti ditagih oleh narasumber. Tugas itu harus diupload di LMS. Learning Management System kita memakai yang sederhana, Google Classroom, karena mengingat survei kemarin ada beberapa sekolah yang
kesulitan sinyal, yang belum mengenal dan sebagainya, maka kita memakai Google Classroom yang sederhana dan bisa diakses oleh siapapun tanpa domain-domain khusus dan gratis. Maka nanti selama 2 hari, kepala sekolah dan instruktur ini harusnya sudah memulai bekerja. Apa yang harus ditagih? Tagihannya misalnya di kepala sekolah itu ada tagihan, kalau yang menjadi tugas kepala sekolah sudah dijalankan atau belum itu dari negara, itu hanya menjadi portofolio. Oh, sudah semua. Tetapi misalnya di tugas kepala sekolah bagian teknis modul karisma sekolah, itu misalnya apakah kepala sekolah sudah menjadi daya penggerak bagi guru yang lain? Apakah justru sudah menjadi engar sosong tulodo di depan memberi teladan, atau justru malah membuat kisruh di dalam unit sekolah misalnya? Itu tugas-tugas yang harus dijawab salah satunya. Lalu bagaimana menjadi penggerak di unitnya? Apakah sebagai kepala sekolah sudah menjadi berdaya pikat, berdaya ubah, dan berdaya guna bagi teman-teman satu unit? Misalnya itu yang harus dikerjakan. Lalu di bagian core value, apa yang sudah dikerjakan? Penggaliannya bagaimana? Metodenya seperti apa? Itu yang bisa di coaching, karena nanti ini sebenarnya hak prerogatif Bapak Ibu suster semua kok. Jadi boleh, saya sangat setuju dengan Pak Kris membuat trigger-trigger tertentu, PowerPoint tertentu, lalu apapun yang berkaitan dengan agenda setting kita untuk kepala sekolah dan instruktur. Begitu Pak Kris. Baik Pak Adi, terima kasih. Nah, gini Pak Adi, kalau menurut saya usulan ya, artinya kan itu kebebasan dari fasilitator nanti untuk mengembangkan bagaimana nanti akan memberikan di coaching klinik. Artinya nanti akan ada disparitas atau perbedaan lah ya antara pencapaian di fasilitator satu dengan yang lainnya di coaching klinik itu. Karena kita akan harus bergerak bersama, hemat saya kan seperti itu. Jadi paling tidak minim pun kalau memang mungkin dibuat sebuah pedoman bersama gitu kan, apa yang disampaikan oleh di coaching klinik itu hanya kemampuan, kemudian artinya variasi bagaimana cara metode untuk menyampaikan di coaching klinik itu terserah dari keunikan masing-masing fasilitator, hanya kemudian poin-poin yang harus disampaikan di coaching klinik itu ada bakunya gitu. Jadi paling tidak pada akhirnya nanti walaupun dalam situasi dan keadaan yang berbeda oleh fasilitator yang berbeda, hasil akhirnya tentu saja akan minimal sama karena acuannya juga sama yang dipakai gitu. Kalau kemudian dikasih kebebasan kepada fasilitator, mungkin saya ngomong hanya 1, suster mungkin ngomong 10, nah kan tidak sama apa yang didapatkan. Sementara kita dari awal mau bergerak bersama. Mungkin itu Pak Adi, mohon maaf kalau saya terlalu anak-anak sekarang bilang katakan lebay gitu lah ya. Terima kasih Pak Kris. Monggo Pak Adi. Usul bisa diterima, tetapi bentuk bakunya sudah jelas sejak kemarin adalah modul. 10 modul itu adalah bentuk baku, Pak. Selama materi berdasarkan itu tidak akan ada yang berubah. Soal kekasan itu adalah hak setiap ciptaan Allah. Kan kita tidak bisa menyamakan Suster Romana harus sama dengan Bu Pita, Bu Lili harus sama dengan Pak Kris, tidak bisa. Kekasan memang kita diciptakan unik kok. Pak Kris tak cari di seluruh Semarang pasti tidak ada yang bentuknya seperti Pak Kris dan kepiawaiannya seperti Pak Kris. Mau tak cari di pasar Johar sini pasti juga tidak ada, Pak. Kalau Desember di Simo Boyolali ada, Pak. Saya pulang kampung gitu, Pak. Begitu. Terima kasih Pak Adi dan Pak Kris. Intinya sudah ada modul Pak Adi, Pak Kris, Suster, Ibu dan Bapak untuk pengembangan cara menyampaikan di coaching klinis. Monggo, itu hak panjenengan semua. Semua orang itu punya lifestyle sendiri-sendiri. Yang penting ya pesan sponsor itu tersampaikan. Intinya gerakan bersama itu jelas dan nyata. Baik, ini ternyata ada yang raise hand ini, ada Bu Pita sama Pak Guido ini. Semakin sore semakin semangat ini. Luar biasa ini. Kami persilakan Bu Pita dulu, nanti baru Pak Guido. Silakan Bu Pita.
Bu Pita, silakan. Tidak terdengar Bu Pita. Halo, Bu Pita. Oke, terdengar, Pak? Sudah terdengar sekarang. Ya, silakan. Baik, dari tadi saya mencoba menjadi peserta yang mendengar dan mencoba mengerti. Karena mungkin melihat jadwal saya yang pertama sekali, duluan saya agak bagaimana gitu ya. Karena nyatanya kalau ditanya, mengerti nggak dengan apa yang akan disampaikan nanti saat saya menjadi moderator di FGD yang pertama ya Pak ya. Saya jelas bingung, tapi saya sedikit setuju tadi yang dikatakan Pak Kristiawan ya, dibuat model bersama karena namanya juga kita mau penggerak supaya sama kita menggerakkan begitu ya, supaya tidak ada perbedaan di kepala sekolah yang satu, di yang satu begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh. Saya sebagai moderator di FGD 1 dengan beberapa sekolah tadi, bolehkah seandainya, atau maaf, nggak usah saya dicontohkan, Suster Kordia menjadi moderator, contoh. Bisakah saya masuk melihat saat suster itu menjadi moderator? Ya paling tidak memperkaya pengetahuan saya dan saya lebih tahu. Walaupun kita masing-masing manusia individu yang unik ya Pak, punya keunikan masing-masing. Tetapi kan dengan kita saling ya gimana berbagi lah saya bilang ya, mungkin akan lebih menambah ilmu di antara kita, begitu. Itu aja Pak. Terima kasih Ibu Pita. Monggo langsung Pak Adi. Sangat boleh Bu Pita. Jadi nanti kan yang menyediakan Zoom panitia nih. Panitia akan sudah mengantongi 10 jenderal yang ada di sini. Nanti kalau masuk ke Zoom, kan Zoom-nya pasti akan di-share di fasilitator. Kalau masuk, lalu tim pelaksana kegiatan tahu bahwa, oh ini jenderal kita, masukkan. Lalu langsung di admission. Jadi boleh Ibu Pita, jangan khawatir. Boleh mau gabung semua dalam satu waktu, tiap hari hadir juga boleh. Ya. Biar rame. Biar rame, ya. Begitu Ibu Pita. Oke Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Pita. Kami beri kesempatan Pak Guido. Silakan. Terima kasih Pak. Yang saya mau perjelas, di sini kan ada fasilitator sebagai coaching ya gitu. Saya apakah pemahaman saya ini pas atau tidak saya tidak tahu. Apakah kami ini sebagai fasilitator ini berperan sebagai coaching yang dimaksud ini menuntun teman-teman dari sekolah lain untuk misalnya menggali karisma-karisma itu, atau kami sebagai narasumber begitu. Ini yang menjadi pertanyaan supaya jelas juga, karena coaching saya rasa tidak sama dengan narasumber begitu. Coaching mungkin lebih menuntun, mengarahkan mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan kepada audiensnya supaya bagaimana bisa menggali segala, nanti akhirnya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Ini mungkin yang saya tanyaan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Guido. Silakan Pak Adi. Baik Pak Guido. Pak Guido tidak salah. Jadi nanti di dalam coaching klinik itu Pak Guido bersama 9 fasilitator yang lain adalah menjadi guru bagi kepala sekolah dan instruktur. Lalu menuntun mereka, boleh metodenya pakai apapun, misalnya pakai VUCA, boleh pakai SWAR, boleh pakai apapun metodenya, lalu bertanya misalnya, sebenarnya ini yang tadi disampaikan Pak Kris, masing-masing punya keunikan. Kalau kita membuat PPT bagaimana, tetapi nanti teknis akan kami sampaikan rule-rule-nya apa, tetapi yang jelas berdasarkan 10 modul yang harus dipelajari kepala sekolah dan instruktur nanti, para fasilitator ini akan menuntun mereka menjadi coach mereka, menjadi guru kepala sekolah dan instruktur itu dalam
menggali budaya, menggali budaya sekolah maksud saya, menggali core values, lalu melihat tugas-tugas kepala sekolah, dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu, Pak. Betul, Pak Guido, menjadi guru mereka, menuntun mereka, menyelesaikan tugas-tugas, dan nanti menemukan sesuatu. Kalau orang Barat mungkin akan mengatakan aha experience. Kalau mereka menemukan sesuatu, dirham yang hilang itu bilang aha gitu. Jadi itu yang tugas kita. Oke, terima kasih Pak Adi. Bagaimana Pak Guido? Sudah cukup ya penjelasan dari Pak Adi? Cukup jelas Pak. Oke, terima kasih Suster, Ibu dan Bapak. Tidak terasa kita hampir pukul 3 ini ya. Ternyata kita bersemangat sekali, bersukacita betul-betul menghidupi panggilan Udah kita. ada link daftar hadirnya. Oh ya, sebentar Ibu. Boleh. Minta tolong Bu Rina bisa di-share daftar hadir lagi nih ya ini. Baik, Suster, Ibu dan Bapak, karena waktu sudah semakin sore menunjukkan pukul 3, maka baik kalau acara diskusi kita dalam Training of Trainer ini kita cukupkan. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup yang sudah dibentuk oleh panitia, yaitu Pak Adi. Begitu ya Pak Adi? Pak Adi? Pak Eko, ya. Saya kira cukup ya, Suster, Ibu dan Bapak. Atau masih mau menambah sampai malam? Pak, berarti saya nanti masih ada makan malam. Masih ngisi di Zoom workshop. Ya, oh iya. habis ini, Pak. Wah, ini orang-orang hebat betul. Terima kasih ini ya kesempatan Pak Adi untuk bisa berbagi dengan kita semua. Baik, Suster, Ibu dan Bapak, untuk mengakhiri kegiatan sesi 2 pada sore hari ini, izinkan saya untuk menutup dengan satu pantun lagi. Keras besi, keras baja, hancur sudah buah pepaya. Walau letih badan bekerja, dalam hati rasa bahagia. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini, Suster, Ibu dan Bapak. Saya Ignatius Eko Janmiko, selaku MC yang mengantarkan kegiatan Training of Trainer dari pagi hingga sore ini. Ada sikap tutur kata saya yang kurang berkenan, segala kekurangan saya secara pribadi mohon maaf. Kelebihan dan kehebatan ada pada Suster, Ibu dan Bapak. Dan sukses untuk kita semua dan menjadi inspirasi bagi yang lain. Tuhan memberkati dan kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Kami mohon bantuan Suster untuk bisa menutup dengan doa ya Suster. Kepada Suster Romana, kami mohon bantuannya untuk bisa menutup dengan doa. Baik, terima kasih Pak. Para Bapak dan Ibu, Suster, mari kita akhiri kegiatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Baik dan berbelas kasih, kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan kebaikan-Mu yang kami terima, yang kami rasakan sepanjang kegiatan kami berlangsung dari tadi pagi hingga pada sore hari ini. Kami bersyukur atas Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, menyemangati kami, sehingga kegiatan ini dapat kami ikuti dengan baik dan sukacita. Dan kami masih mohon berkat-Mu ya Tuhan, untuk seluruh kegiatan yang telah kami rancang, untuk kami ikuti dan laksanakan. Semoga Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan kegembiraan, sehingga seluruh kegiatan yang akan kami lakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk para narasumber kami yang hari ini dengan suka hati membagikan apa yang mereka miliki untuk memberikan bekal bagi kami, para calon fasilitator. Semoga mereka Engkau berikan rahmat, kekuatan, kesehatan, dan juga kebijaksanaan untuk dapat mengatur segala sesuatu, sehingga apa yang menjadi program kami dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu.
dan akhirnya dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi perkembangan pendidikan yang kami kelola. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam bimbingan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Suster Romana Pane, Ibu dan Bapak, panjenengan luar biasa, tetap semangat, bersama kita bisa tidak bisa harus bisa. Tuhan memberkati panjenengan semua. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap semangat. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Luar biasa ini. Suster, Bapak Ibu bisa bernyanyi bersama Pak Adi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
Terima kasih Suster, Bapak Ibu. Mohon pamit. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Sukses selalu. Amin, amin. Semangat Bu Lili. Ya, makasih Pak Eko. Sama-sama Bu. Semangat Bu. Baik Pak.